wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Bubun, hanya ada di Kawan Channel. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Raja Jin yang berada di makam tua. Cerita ini diambil dari narasumber yang terpercaya yang tidak mau disebutkan namanya. Dan cerita ini diambil dari tahun 1998. Sebut saja namanya Mang Bokir. Pada saat itu Mang Bokir memang keadaannya sangat memprihatinkan, karena sehari-harinya beliau adalah tukang jagung bakar di setiap pengkolan. Dan kadang mendapatkan uang, kadang ramai jualannya, kadang tidak. Akan tetapi semangat Mang Bokir terus menggebu demi menafkahi keluarga kecilnya, walaupun penghasilannya tidak seberapa. Dan secara tiba-tiba Mang Bokir pun pulang ke rumah dengan membawa hasil dan ngobrol dengan istrinya yang bernama Surti. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Waladala, Bu. Hasil kita kali ini sangat memprihatinkan nih, Bu. Cuman dapat 30.000, Bu. Aduh, hanya dapat buat anak sekolah aja kayaknya bekal, Bu. Bagaimana ini kita, Bu, kira-kira? Sampai membingungkan nih, Bu. Yang sabar, Pak. Jangan keburu nafsu. Kita telatenin aja. Siapa tahu hasil dari kerja keras kita ini mendapatkan hasil yang maksimal, Pak. Ibu sih selalu menyupport apapun keinginan Bapak. Enggih deh, Bu. Kalau seperti itu, terima kasih atas dukungan dan supportnya, Bu. Walaupun Bapak ini capek, tapi kalau disupport seperti itu ya sangat semangat juga, Bu. Ya itulah tugas sang istri untuk menyemangati suaminya. Ya udah deh, Bu. Bapak istirahat dulu ya. Ibu tolong siapin buat jualan besok. Singkat cerita, Mang Bokir pun istirahat dan tidur sejenak. Dan tiba-tiba Mang Bokir serasa mendapatkan suatu wangsit dari impiannya tersebut. Disamperin oleh seorang kakek yang dia tidak kenal sama sekali. Assalamualaikum. Hei manusia. Waalaikumsalam, kek. Kakek, ini siapa ya? Kalau kamu usahamu mau maju, besok kamu bakal disamperin seorang pemuda yang akan datang ke lapak jagung kamu. Ajak dia ngobrol santai, itu yang akan menunjukkanmu kepada kesuksesan. Ah, yang benar, kek. Iya, buktikan saja besok.
pukul 9 pagi. Kalau begitu, kakek pergi dulu ya. Tuh, iya kek. Di dalam mimpi Mang Bokir seperti itu, dan tiba-tiba Mang Bokir pun terbangun dari tidurnya. Seakan mimpi tapi tidak mimpi, dan dia terus penasaran dengan si kakek tersebut yang tadi di dalam mimpinya, dan dia pun membuktikannya besok pagi. Singkat cerita, Mang Bokir pun berangkat ke lapak jagungnya. Penonton ya, pembeli yang biasanya ramai menjadi sepi secara tiba-tiba, seakan tahu ada kedatangan seorang tamu misterius tersebut. Mang Bokir pun terus mengdumel dan mengeluh seakan mau tutup lapak karena belum dari pagi belum dapat 1 rupiah pun dari dalam dagangnya. Pukul 9 pun sudah pas jam 9 pagi, dan benar sekali tiba-tiba ada sosok pemuda yang turun dari mobil BMW, dan ternyata adalah teman sekelasnya pada waktu sekolah SMP dulu. Lalu mereka berbincang dan saling menyapa karena saking puluhan tahunnya mereka tidak bertemu. Halo Man, kamu kemana aja? Ada aja nih Kir. Wih, kamu sekarang sukses ya Kir, ya Man ya. Alhamdulillah nih Kir, hasil dari kerja keras aku berbisnis. Apa dong rahasianya? Kasih tahu dong. Benar Kir, kamu mau tahu? Iya. Mang Bokir bergerutu dalam hatinya, seakan yang dikasih wangsit semalam itu terasa benar dan terasa nyata. Dan tepat waktu pukul 9 temannya pun datang, dan lalu tidak diragukan lagi. Lalu dia diajak ngobrol sambil ngopi santai di lapak jagungnya. Jadi gini Man, semalam itu saya bermimpi kedatangan kakek-kakek. Ya memang usahaku lagi sepi gini. Dan tetapi menurut petunjuk beliau akan ada datang suatu orang pemuda naik mobil hitam. Nanti ajak ngobrol, disitulah yang akan membawa kamu kesuksesan. Ternyata kamu Man yang datang. Apakah itu benar Man? Ya kalau misalnya udah didatengin si kakek tersebut, berarti kamu memang jodohnya Man. Lah kamu kok udah tahu? Udah, sini aku ceritain. Asalkan kamu mau dan tega atau luas, pasti kamu akan kaya raya Man seperti aku. Ya kalau gitu sih aku siap aja Man. Kalau misalnya sudah bingung kayak gini, kemana-mana gitu, salah gini salah, ya pokoknya aku ngikut aja dah. Apa kata kamu Man? Oke Kir, kalau begitu. Dengerin ya, apakah kamu benar sanggup? Singkat cerita, Dorman pun langsung menceritakan kepada Mang Bokir bahwa yang di dalam kesuksesannya itu adalah muja di keramat makam tua tersebut bersekutu dengan jin. Dan lalu berbincang-bincang
Dorman pun langsung menyanggupinya apa yang dikatakan oleh tersebut. Dan singkat cerita, Dorman pun pulang ke lapaknya dan berjanjian besok hari akan bertemu dengan si Kuncen tersebut dan bertemu di sini lagi di lapaknya. Singkat cerita, Dorman pun sampai di rumahnya dan bilang berduduk berbincang santai dengan sang istri tercinta. Bu, jadi gini, semalam itu bapak kan bermimpi ketemu kakek-kakek. Dan di dalam mimpi itu benar sekali bu, yang datang itu adalah temanku. Gitu bu, yang teman SD. Dia sangat kaya sekali sekarang, cuman kalau ibu menyetujui, bapak akan berangkat bu. Cuman dia itu mau jadi makam tua tersebut bu, maka hartanya pun tidak bakalan 7 turunan. Ya memang sih memakaikan tumpal nih bu. Kalau ibu setuju dan tidak keberatan, baik akan bapak laksanakan demi kelancaran rumah tangga kita bu, untuk kemajuan rumah tangga kita juga. Tapi Pak, kan anak kita cuma ada satu-satunya Pak. Gak apa-apa bu, kan saya bisa bikin lagi. Canda. Ya kalau ibu setuju, ya bapak akan pergi. Kalau enggak ya enggak apa-apa bu. Ya kalau ibu sih setuju aja. Apa kata suami, kalau memang benar itu tujuan Bapak. Baiklah bu, kalau memang seperti itu, besok pagi bapak izin berangkat. Oke bu. Iya Pak, hati-hati di jalan. Singkat cerita, Bokir pun dengan Dorman bertemu di lapak jagungnya tersebut. Mereka pun berangkat menggunakan mobil BMW yang dipunyai oleh Dorman. Jalannya mulai berjalan menuju jalan raya, dan tiba-tiba yang sangat Bokir itu kan, jalannya pun masuk ke dalam hutan yang begitu sunyi dan mencekam walaupun di siang hari. Dan Bokir pun bertanya kepada Dorman, Man, kok jalannya masuk hutan-hutan gini sih? Ya iyalah, emang kita mau ke kota kan, kita mau itu, Kir. Oh iya ya, tapi serem sekali. Gak apa-apa, pokoknya kamu kayak deh. Kalau nyampe kini sebentar lagi kita sampai. Kita masuk ke rumah Pak Kunciennya dulu ya, untuk menceritakan sesuatu dan sajian dan persyaratan-persyaratan lainnya. Baiklah, kalau begitu. singkat cerita, mereka pun sampai di rumahnya Pak Kuncen. Lalu mereka berbincang-bincang sebentar dan lalu Pak Kuncen pun berangkat mengantarkan Dorman ke makam tua tersebut dan membawa seekor kambing dan pais pepes ikan emas yang tip untuk persyaratannya membawa ke makam tersebut. Sesudahnya di sana, Pak Kuncen pun merapalkan doa-doa dan mantra-mantra. Dan suasana begitu semakin sunyi karena pada saat itu pukul 11 malam. Angin sepoi-sepoi secara tiba-tiba menjadi kayak angin puting beliung.
dan aura mistis pun sangat mencekam menyelimuti badan Bokir. Dan lalu kuncen tersebut pun meninggalkan di Bokir dan suruh bertapa di tempat tersebut. Do, kamu bertapa di sini. Bapak nunggu dari arah 2 kilo ke belakang. Kalau ada apa-apa, teriak aja, nanti Bapak ke sini. Baiklah Pak, kalau begitu. Singkat cerita, tiba-tiba sosok yang bertinggi besar pun datang menghampiri Bokir yang berada di dalam gubuk di tengah hutan tersebut. Dan dia sadar ataupun tidak sadar, hanyalah Bokir di dalam hatinya hanyalah pengen kaya dan kaya, karena pikirannya pun sudah diselimuti aura gelap karena beliau sudah didoktrin oleh si Dorman. Hei manusia, mau apa kamu datang ke sini? Mau kaya bah? Apakah kamu sudah tahu dengan persyaratannya? Tahu bah? Pilih. Kalau kamu benar mau kaya, pilih. Mau makan daging kambing atau pepes ikan emas. Bokir pun lalu termenung sebentar, memilih. Persyaratannya disuruh makan oleh Raja Jin tersebut. Bokir memilih pepes ikan mas. Lalu ikan mas tersebut berubah wujud menjadi anaknya yang terlihat dari mata Bokir. Berhubung sudah diselimuti oleh kegelapan dan tekad yang bulat, dan akhirnya si pepes ikan mas tersebut dimakan. Dan si Raja Jin tersebut pun tertawa terbahak-bahak. Kamu lulus, anak manusia. Kamu memang sudah menjadi pengikut setiaku. Dan sekarang kamu siapkan sebuah kamar yang jangan ada yang tahu. Di sebuah kamar tersebut untuk memujaku, dan bawa ini tempurung kelapa dan bakar setiap malam Jumat Kliwon, maka aku akan datang untuk mengambil tumbal dari yang kamu sajikan buatku. Asal bawa fotonya dan itu aja. Baiklah Tuan, kalau misalnya itu persyaratannya, silahkan kamu pulang. Singkat cerita, lalu Raja Jin pun menghilang dan angin bergemuruh yang sangat hebat pun mulai kembali tenang. Aura mistis yang berada di hutan sana pun kembali tenang, seakan tidak ada apa-apa. Mereka pun lalu meninggalkan hutan tersebut dan berpamitan kepada Pak Kuncen karena sudah berhasil dan lulus. Dan sesampainya di rumah, anaknya yang berumur 3 tahun pun meninggal, seolah dimakan oleh babi hutan. Dan istrinya pun hanya bisa sedih dan tersenduh dan menceritakan kepada si Bokir tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba dan sesaji sudah disiapkan semua di kamarnya.
dan dibakarlah aura. Dupa dan kemenyan pun mulai dibakar. Jam 12 malam kemudian datanglah si Raja Jin tersebut mengirimkan uang yang berisi 1 koper. Dengan nafsunya si Bokir pun tersenyum lebar. Dan benar dia akan menjadi kaya. Dan benar sekali dia tertawa terbahak-bahak. Sekarang aku kaya dan tidak ada orang yang menyaci dan menghinaku. Besok pagi aku akan membangun sebuah ruko-ruko dan perusahaan. Biar usahaku maju pesat. Iya Pak, inilah. Hasil dari pemujaan kita, Pak. Bu. Pokoknya besok kita belanjakan semua untuk bahan-bahan perusahaan. Kita bikin perusahaan yang sangat besar, Bu. Singkat cerita, Mang Bokir pun menjadi kaya mendadak di kampungnya. Dan dia menjadi sombong dan kikir seakan dia tidak merasakan dulu begitu miskin. Sekarang memang penghasilannya pun per bulan sudah mencapai 100-an juta per bulannya karena perusahaan dia sangat maju pesat. Dan setiap bulannya ada karyawan yang berjatuhan meninggal di tempat karena buat tumbal pesugihannya tersebut. Dan singkat cerita, Mang Bokir pun lupa seakan dia tidak mempunyai perjanjian dengan makhluk tersebut. Dengan waktu yang ditetapkan oleh tersebut, dia tidak tepati. Lalu si makhluk tersebut pun menagih janjinya kepada si Bokir. Hei manusia, kamu mau kaya tapi ingkar janji. Mana tumbal buat saya? Maaf Tuan, saya lupa. Saking sibuknya, tidak ada bisa tawar-menawar lagi. Kamu harus menyiapkan sekarang, kalau tidak, kamu dan tidak istri kamu yang saya ambil. Jangan Tuan, besok pagi aja. Tidak bisa. Kamu adalah orang yang ingkar, yang tidak bisa dipegang omongannya. Singkat cerita, makhluk tersebut pun sangat marah dan Bokir pun sudah pasrah dengan ketakutan dengan sang istrinya. Lalu dia pun diambil nyawanya oleh si Raja Jin tersebut. Seolah dia termakan oleh pesugihannya sendiri. Dan rumah yang sangat mewah pun menjadi terbakar seketika. Dan perusahaan-perusahaan yang dia bangun dan idam-idamkan pun terbakar seketika dan menjadi abu, seolah rata dengan bumi kembali. Pada hakikatnya makhluk tersebut sudah mengambil hartanya kembali. Maka dari itulah akhir dari cerita tersebut. Maka dari itulah jangan mencari pesugihan. Kita sebagai manusia harus tetap pancek, meminta kepada sang kuasa, bukan kepada makhluk halus atau jin atau pemuja, karena itu sangat
diharamkan oleh agama kita. Semoga kalian terhibur dan suka dengan konten-konten dari misteri kami yang kami sajikan, dan tetap pantengin di channel Pat Sekawan Channel. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, di komen, ditonton sampai habis, dan di subscribe atau di share pada teman-teman Anda, biar kami bikin kontennya semangat. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.